Halo semuanya, kembali sama saya Movie Singkat. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari Child's Play 1 yang dirilis tahun 1998. Child's Play tahun 1988, di film ini kita mengenal Chucky yang doyan membunuh orang. Singkat cerita, Karen, ibu tunggal, memberikan putranya hadiah ulang tahun sebuah boneka langka. Namun ia sama sekali tak menyadari, ternyata boneka menyeramkan tersebut dirasuki oleh arwah seorang pembunuh berantai. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai filmnya. Di awal film, kita disuguhkan dengan adegan tembakan oleh seorang detektif dan pembunuh berantai bernama Charles Ray Ray. Charles Ray Ray. Ya, benar itulah. Sebelum kejadian ini, Charles terobsesi kepada seorang wanita bernama Sarah. Tanpa disadari Charles sebelumnya, Sarah sudah menelpon kepada polisi dan sengaja ia mengulur waktu hingga polisi itu tiba. Detektif itu berhasil menembak kakinya. Kemudian datang bala bantuan polisi lain. Eddie Caputo yang merupakan teman Charles yang menunggu di dalam mobil menjadi ketakutan dan ia pun kabur meninggalkan Charles sendirian. Karena terpojok, Charles masuk ke dalam toko mainan dan terjadi baku tembak di antara mereka. Lalu ia tertembak di dadanya. Charles yang kesakitan menabrak tumpukan boneka Good Guy. Dan rubuhlah ia dengan boneka Good Guy itu. Charles yang mempelajari ilmu sihir. Charles mengambil sebuah boneka dan ia lalu membaca mantra Dambala yang membuat jiwanya berpindah ke boneka itu. Lalu petir menyambar mengenai toko tersebut. Setelah kejadian itu, detektif menemukan bahwa Charles sudah tergeletak tak berdaya atau bisa dipastikan sudah meninggal. Skin berpindah ke seorang anak bernama Andy Barclay yang hari ini ulang tahunnya. Pada saat itu, boneka Good Guy sangat terkenal dan menjadi idaman setiap anak kecil untuk memilikinya karena boneka ini bisa berbicara. Bahkan Andy menggunakan baju yang sama seperti boneka Good Guy. Tetapi karena harganya yang mahal, ibunya pun mencari cara untuk mendapatkan boneka itu untuk kado anaknya. Mommy, can I? Annie, don't you want to start with the smaller one first? Well, what do you think? I know, you want some toys, don't you? Not boring old clothes. I know you do, Andy, but I didn't know about it in time this month to save up for it. Saat di tempat kerjanya, si ibu yang bernama Karen Barclay diberitahu oleh Maggie bahwa ada seorang yang menjual dengan harga miring. Walaupun dijual oleh tukang loak, tetapi boneka itu masih bagus dengan kotaknya. Demi anaknya yang tercinta, akhirnya Karen membeli boneka itu. Lalu saat di tempat kerja, ia diberikan tugas bahwa ia menerima shift malam oleh manajernya. Karen pun bingung karena saat ini ulang tahun Andy. Maggie pun menawarkan diri untuk menjaganya nanti malam. Saat sore hari, Karen izin pulang sebentar untuk memberikan kado ke Andy. Sesampainya di rumah, Andy sangat bersemangat dengan membuka boneka Good Guy dan memperkenalkan namanya. Andy, what's your name? I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Diketahui bahwa setiap boneka Good Guy memiliki sebuah nama atau memiliki nama yang berbeda. Dan yang dimiliki Andy saat ini adalah bernama Chucky. Dan ia mengatakan, "Aku temanmu sampai mati." Ngeri gimana gitu? Ini merupakan slogan boneka Good Guy ya. Malam harinya Maggie datang
untuk menjaga Andy yang saat ini masih asik bermain dengan Chucky. Tiba-tiba berita televisi menampilkan berita bahwa Eddie Caputo yang merupakan teman Charles berhasil kabur. Lalu tiba-tiba kepala Chucky langsung melihat berita itu. Ya, benar saja. Chucky membisikkan sesuatu kepada Andy yang mengatakan ia ingin menonton berita jam 9 malam. Maggie yang tidak peduli dengan ucapan Andy itu lalu menggendongnya dan membawa ke kamar. Dan tidak lupa Chucky juga dibawanya. Tiba-tiba terdengar suara televisi kembali nyala. Ada Chucky di sana. Maggie mengira Andy melakukannya. Lalu ia pun mematikan televisi itu dan membawa boneka ke dalam kamar. Andy yang baru selesai sikat gigi membantah apa yang Maggie katakan kepadanya. Saat suasana sepi, Maggie mulai diteror sesuatu dan ada kaleng susu jatuh di dapur. Ia pun bingung bagaimana kaleng itu jatuh sendiri. Lalu ia pun membersihkannya. Dan saat itu ia mulai berbalik. Tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan dengan palu. Lalu ia pun terjatuh dari lantai 6. Singkat cerita, Karen akhirnya pulang dan ia melihat kerumunan di depan apartemennya. Lalu ia pergi menghampiri ke dalam. Andy yang di dalam bersama detektif Mike. Mike mengatakan bahwa Maggie telah meninggal dan ia menunjukkan jejak kaki yang sangat kecil. Karen marah karena Mike secara tidak langsung menuduh Andy yang membunuh Maggie. You got any idea what these are? Besides, I already checked his closet. None of his shoes match these prints. Mommy, Chucky wanted to know. Tak lama kemudian, Andy muncul. Ia mengatakan, Chucky ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Meg bertanya, sepatu jenis apa yang digunakan Andy saat ini? Dan ternyata Andy memakai sepatu yang sama seperti sepatu Good Guy. Nah lo, bocil ini fans berat ya sama kayak kita dulu. Lanjut cerita. Karen kesal melihatnya dan menyuruh para polisi dan Meg untuk pergi dari apartemennya. Lalu saat di kamar, Andy menyadari bahwa di telapak kaki Chucky ada serbuk susu. Lalu ia menghampiri ibu dan detektif untuk mengatakan bahwa telapak sepatu di dapur milik Chucky. Karen yang tidak mau mendengar omong kosong anaknya, ia menyuruh kembali ke kamar. Sebelum masuk lift, Mike melihat palu yang di sudut dapur. Yang merupakan senjata ini adalah salah satu barang bukti. Hey, hit him. Skin beralih ke Karen yang mendengar Andy berbicara dengan seseorang. Saat dicek ke kamar, Andy sedang berhadapan dengan Chucky. Dan ia menceritakan identitas aslinya, yaitu Charles. Dan ia bercerita, dia dikirim dari surga oleh ayahnya untuk menemani Andy bermain. Dan ia juga bilang, Maggie menyebalkan dan pantas untuk mati. Karen yang terkejut mendengar hal itu, mengapa Andy bisa berbicara seperti itu? Tetapi perkataan itu semua keluar dari mulut Chucky. Karen justru menganggap cerita Andy ini sangat konyol. Chucky hanyalah boneka yang terbuat dari plastik. Tidak mungkin ia bisa hidup dan berbicara seperti itu. Walaupun Andy sangat menyukai boneka Good Guy, tetapi Karen tidak mau menganggap boneka ini terlihat hidup di hadapan anaknya. Keesokan harinya saat sekolah, Andy pergi bersama Chucky ke tempat yang jauh. Dan ternyata Chucky menuntun Andy ke rumah Eddie Caputo. Saat Andy pergi meninggalkannya untuk kencing, pada saat itulah Chucky berlari menghampiri rumah Eddie. Dan ia membuka gas pada kompor. Dan Chucky berusaha menarik perhatian Eddie. Saat itu Eddie yang panik lalu mengecek keadaan di rumahnya.
Dan ia menyadari ada seseorang di dalam dapur. Dan ia langsung membuka pintu dan menembakkan pistolnya. Pada saat itu juga meledaklah rumah Eddie. Skin beralih ke Karen yang datang ke kantor polisi. Karen mengira akan ditanyai tentang kasus Maggie. Tetapi Mike ingin memberitahu bahwa Andy ditemukan di dekat rumah Eddie Caputo. Di sisi lain, Andy memberitahu Jack bahwa Chucky yang ingin pergi ke rumahnya Eddie. Tak lama kemudian Karen datang dan memeluk Andy dan ia mengatakan harus jujur kepadanya. Andy mengatakan kepada Chucky, dia bilang Chucky harus mengatakan sesuatu di depan Karen ataupun Mike sehingga mereka bisa percaya bahwa Chucky bisa berbicara. Andy mulai kesal kepada Chucky yang tetap diam. Andy mengatakan bahwa Chucky pernah bilang jangan ceritakan dia pada siapapun atau dia akan membunuhku. Lalu muncul Dr. Atmore dari rumah sakit. Mau tak mau, Karen menurut prosedur Dr. Atmore untuk mengetahui apakah Andy memiliki sakit kejiwaan. Malam harinya Karen sendiri di apartemen. Tidak lupa ia membawa Chucky karena selama Andy dirawat, ia tidak boleh melihat boneka itu. Di situ Karen mengecek boneka Good Guy dan di sana ia terkejut saat baterainya jatuh dari dalam kotak dan ternyata selama ini baterai tersebut belum terpasang. Bagaimana bisa coba boneka hidup tanpa baterai dan lalu ia bisa berbicara? Dengan waspada Karen mengecek tempat baterai Chucky dan benar saja boneka itu belum terisi baterai. Chucky harus berbicara kepada detektif itu bahkan di depan si dokter. Karena Chucky diam saja, Karen mengancam akan membakarnya. Pada saat itulah Chucky berbicara dan ia pun bergerak. I said talk to me, damn it! All right. I said talk to me! You big bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? Wajah lucu imut boneka Good Guy berubah seketika menjadi menyeramkan. Chucky menggigit tangan Karen, lalu pergi keluar apartemen. Karen yang berusaha mengejarnya, tetapi gagal. Pada saat itu juga, Karen pergi ke kantor polisi, dan ia bertemu dengan Mike. Ia membenarkan perkataan Andy bahwa Chucky hidup dan membunuh Eddie Caputo. Tidak lupa ia menjelaskan tentang baterai yang belum terpasang ke tubuh boneka. Bahkan gigitan dari Chucky membuat tangannya berdarah. Tetapi sayangnya Mike tidak mudah percaya dengan omong kosong itu. Karen yang kesal lalu pergi meninggalkan Mike. Dan ia bilang akan mencari Chucky sendirian. Yang dimulai dari dia membeli boneka itu dari tukang loak yang menjual boneka itu kepadanya. Skin beralih ke Karen yang menemui tukang loak. Bukannya mendapatkan informasi, malah Karen nyaris diperkosa oleh tukang loak itu. Untungnya Mike datang menyelamatkannya, dan si tukang loak itu diinterogasi. Dia mengaku bahwa boneka itu didapat dari toko mainan yang terbakar di Webes, atau tempat kejadian di mana Charles meninggal. Sepeninggal si tukang loak, Mike menjelaskan kepada Karen bahwa di tempat boneka itu ditemukan, sebelumnya di sanalah Charles Lee Ray mati. Charles adalah seorang pembunuh Lakeshore bersama Eddie Caputo. Lalu Mike juga mengatakan bahwa dialah yang membunuh Charles. Setelah Mike mengantarkan Karen ke apartemen, ia kembali sebentar ke kantor untuk mengambil berkas Charles. Saat di perjalanan, Mike hampir saja mati karena cekikan Chucky. Menggunakan kawat, ia bersembunyi dari baku belakang. Chucky kemudian menekan pedal gas sehingga mobil melaju tanpa kontrol hingga terbalik. Dan Chucky pun melarikan diri setelah ia menerima tembakan dari Mike.
Esok harinya, Karen berhasil menemukan kediaman Charles dan ia melihat lukisan di dinding dan barang-barang yang digunakan Charles untuk melakukan ritual voodoo. Lalu ada sebuah gambar yang menjelaskan seorang pria kulit hitam sedang disembah. Kemudian muncul Meg yang memberitahu bahwa Chucky adalah nama pendeknya dan selama hidupnya, Charles masa hidupnya berguru pada seorang pria berkulit hitam yang sama persis seperti lukisan di dinding. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menemukan si pria kulit hitam itu sebelum didahului oleh Chucky. Skin beralih ke pria kulit hitam. Dia bernama John Bishop. Ternyata Chucky sudah lebih dahulu tiba. Bishop pun terkejut melihat sosok Charles yang sudah berhasil menggunakan ilmu hitamnya yang telah dihasilkan dahulu. Dan maksud Charles sekarang kesini adalah untuk meminta kejelasan. Mengapa ia masih bisa merasakan sakit, bahkan tubuhnya berdarah saat ia ditembak Meg sebelumnya. Padahal tubuhnya hanyalah kumpulan plastik. Bishop pun menjelaskan bahwa ia telah berubah menjadi manusia. Karena semakin lama ia terjebak di dalam tubuh boneka, maka dia akan berubah menjadi manusia. Otomatis, dia tetap akan merasakan sakit dan memiliki darah. Chucky pun tidak mau seumur hidupnya ia tinggal di tubuh boneka ini. Maka ia memaksa Bishop menolongnya. Akan tetapi, Bishop tidak mau membantu karena Charles telah menyalahgunakan ritual yang pernah diajarkan dahulu. Saat Bishop ingin menghubungi polisi, Chucky telah bersiap untuk membunuhnya dengan boneka Mojo Bishop. Boneka itu merupakan perantara dari tubuh Bishop. Pertama, Chucky memulai mematahkan lengan dan kakinya. Lalu Bishop memberitahu bahwa Chucky bisa kembali menjadi manusia dengan syarat ia harus mentransfer tubuhnya ke orang yang pertama diceritakan tentang jati dirinya. Chucky tak percaya bahwa ia akan kembali menjadi anak kecil berusia 6 tahun. Tetapi setelah itu ia tetap saja membunuh Bishop. Tak lama kemudian Meg dan Karen datang dan Bishop memberitahu bahwa Karen harus menyelamatkan Andy atau ia harus menusuk jantung Chucky sebelum boneka itu memindahkan rohnya ke Andy. He can say the chant. His heart is almost human. Skin beralih ke rumah sakit, tempat di mana Andy dirawat. Andy melihat sosok Chucky masuk ke rumah sakit. Dia pun berteriak memanggil Dr. Armor, mengatakan bahwa Chucky sudah datang dan ia meminta pertolongan. Andy benar-benar ketakutan, berharap jangan ada yang meninggalkannya sendiri. Sementara itu, Chucky berhasil mengambil kunci nomor 7, di mana Andy dirawat. Akan tetapi, Andy berhasil mengelabui Chucky. Dia pun keluar dari kamar. Tetapi, Dr. Armor menyuntikkan obat penenang ke tubuh Andy. Di sini, Chucky langsung menusuk kaki dokter itu, lalu memasangkan alat kejut listrik di kepalanya hingga ia tewas. Easy. It's all right, Andy. It's all right. He's in that room and he's No. trying to kill me. No, Andy. It's gonna be okay. Stop! Stop! Polisi pun kembali datang ke rumah sakit dan Jack menceritakan semuanya kepada Mike. Lalu Mike mengatakan kepada Karen bahwa pihak rumah sakit menuduh Andy yang telah membunuh Dr. Armor. Andy sendiri sudah pulang ke apartemennya untuk bersembunyi. Sementara Chucky sudah berada di lift apartemen dan ia pun masuk melalui cerobong asap. Dan ia berhasil menjatuhkan Andy dengan tongkat bisbolnya. Lalu Andy pun pingsan. Ritual yang ditunggu-tunggu pun dimulai oleh Chucky untuk mentransfer rohnya ke tubuh Andy. Yenya Makumba. Give me the power, I beg of you. Saku me puede Andy! Chucky pun tidak terima. Ia lalu menggigit mesra leher Karen.
Meg yang ingin juga mencoba melepas Chucky dari Karen. Di sini Chucky berhasil melukai kaki Meg dan menghajar kepalanya dengan tongkat bisbol. Tak lama kemudian, Karen datang menembak kakinya Chucky. Lalu Karen memasukkan Chucky ke dalam perapian. Ketika Andy ingin melempar korek ke perapian, di situ Chucky memohon dengan wajah polos tanpa dosa. Kan kampret nih dia. Dia bilang ke Andy, "Kita teman sampai mati. Saya mah ogah." Andy yang sudah muak dengan semua drama itu, lalu dia melempar korek ke perapian. Dan Chucky terbakar sambil berteriak kegirangan, "Mampus kau boneka psikopat." Karen yang mencoba untuk menolong Meg, lalu Andy yang sedang mengambil kotak obat. Ia melihat Chucky sudah menghilang dari tempatnya. Dan ternyata, ya benar saja, Chucky gosong karena terbakar. Tetapi dia belum mati. Aduh, beban banget ini. Chucky berhasil melukai tangan Karen yang waktu itu ia menahannya masuk. Saat di koridor, Karen mencoba menembaki kepala, tangan, hingga kaki. Mampus kau kali ini kayaknya. Tak lama kemudian muncul Jack si beban. Mike mengatakan, "Jangan kau sentuh potongan tubuhnya." Jack malah bilang, "Santai kawan." Dan ia malah bilang, "Tak mungkin lah benda ini bisa hidup gitu. Kan sok tahu nih si beban. Kita yang sudah susah payah bunuh, dia santuy nenteng kepala boneka Chucky." Lalu tiba-tiba, ya benar saja, muncul tubuh Chucky disertai tangan yang mencekik Jack mesra. I'd like you to take a look at this thing, okay? Because there's no way this thing's alive. Karen yang mencoba menolongnya, dan Meg berhasil menembak jantung Chucky. Boneka itu akhirnya mati. Ambulan tiba. Meg dibawa keluar. Wanna play? Jack, Karen, dan Andy memandang sekilas mayat Chucky yang hangus sebelum menutup pintu. Dan film pun berakhir. Sekian pembahasan film Child's Play dari saya. Bagaimana pembahasan menurut saya? Karena menurut saya film ini masih kerasa untuk horornya dan mencekamnya. Oh ya, kalau ada saran dan kritik boleh nih ketik di komentar. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng. See you next time.